Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif, Bapak Profesor Hadianto SPD MED PhD. Di sini saya Fadli Zaldi dengan NIM P2A325001 akan memaparkan judul penelitian saya, yaitu pengaruh model pembelajaran Creative Problem Solving terhadap kemampuan menulis artikel ilmiah populer pada siswa kelas 8 SMP Negeri 13 Tanjung Jabung Timur. Latar belakang dalam penelitian ini, yang pertama adalah konsep belajar. Konsep belajar harus dipandang sebagai sebuah sistem yang mengatur hubungan antara siswa, guru, dan lingkungan pendidikan. Hubungan antara pembelajaran yang efektif dan pemilihan model pembelajaran merupakan hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena model pembelajaran yang efektif dapat meningkatkan efektivitas belajar siswa. Dalam sejumlah studi empiris terbaru, penggunaan creative problem solving terbukti berhasil dalam meningkatkan berbagai elemen hasil belajar peserta didik. Adapun rumusan masalah yang saya buat dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana kemampuan menulis artikel ilmiah populer siswa yang dilaksanakan dengan model pembelajaran creative problem solving. Yang kedua, bagaimana kemampuan menulis artikel ilmiah populer siswa yang dilaksanakan dengan model pembelajaran konvensional. Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran creative problem solving terhadap kemampuan menulis artikel ilmiah populer siswa. Adapun tujuan penelitian, yang pertama, mendeskripsikan kemampuan menulis artikel ilmiah siswa yang dilaksanakan dengan model pembelajaran creative problem solving. Yang kedua, mendeskripsikan kemampuan menulis artikel ilmiah siswa yang dilaksanakan dengan model pembelajaran konvensional. Yang ketiga, menjelaskan pengaruh penerapan model pembelajaran creative problem solving terhadap kemampuan menulis artikel ilmiah populer siswa. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat yang pertama adalah penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah kontribusi di bidang ilmu pendidikan. Manfaat kedua, penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan metodologi di bidang model pembelajaran. Dan manfaat yang ketiga adalah penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi atau rujukan untuk penelitian sejenis. Selanjutnya, kajian teoritis. Yang pertama adalah kurikulum Bahasa Indonesia SMP. Kurikulum yang digunakan untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 SMP adalah kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka sendiri merupakan kurikulum dengan menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual, tematis, dan berbasis proyek untuk mengembangkan kompetensi siswa. Kedua, pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran sendiri dapat diartikan sebuah metode yang dirancang oleh pengajar untuk mengatur proses belajar dan interaksi antara siswa dan guru. Selanjutnya adalah model pembelajaran creative problem solving. Model creative problem solving atau pemecahan masalah kreatif merupakan sebuah rancangan pembelajaran yang difokuskan pada peningkatan kemampuan dalam menyelesaikan masalah serta kreativitas. Selanjutnya, pengertian kemampuan penulis. Kemampuan menulis sendiri dapat diartikan sebagai sebuah keterampilan berbahasa tulis yang meliputi pengaturan ide, penyampaian pikiran, pemilihan kata, penyusunan kalimat, dan kepatuhan pada aturan bahasa. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Aulia dan Siswono pada tahun 2021. Judul penelitiannya, pengaruh pembelajaran creative problem solving berbasis aplikasi Maple berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Kemudian, penelitian dilakukan oleh Zaluku dan kawan-kawan pada tahun 2022 dengan judul penelitiannya yaitu analisis kemampuan berpikir kritis siswa dengan menggunakan model pembelajaran creative problem solving. Dan penelitian selanjutnya yaitu penelitian dilakukan oleh Sudirba pada tahun 2023 dengan judul penerapan model pembelajaran creative problem solving untuk meningkatkan prestasi belajar PKN pada siswa kelas 5A SD Negeri 1 Peguyangan tahun pelajaran 2021-2022. Adapun kerangka berpikir dan hipotesisnya, yang pertama, kerangka berpikir dimulai dari model pembelajaran creative problem solving, kemudian kemampuan menulis artikel ilmiah populer dan siswa kelas 8 SMP,
Selanjutnya dibuat sebuah hipotesis, dan yang terakhir adalah menarik sebuah kesimpulan. Selanjutnya, hipotesis. Yang pertama adalah H0, artinya tidak terdapat perbedaan signifikan kemampuan menulis artikel ilmiah populer siswa. Yang kedua, H1, terdapat perbedaan signifikan kemampuan menulis artikel ilmiah populer siswa. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan jenis true eksperimental. Desainnya berupa pretest post-test control group, di mana saya akan membuat sebuah kelas kontrol dan juga kelas eksperimen. Untuk tempat dan waktu penelitian, dilaksanakan di SMP Negeri 13 Tanjung Jabung Timur di Desa Lambur 2, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Dan waktu penelitiannya diperkirakan pada bulan Oktober 2026. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasinya adalah siswa dan siswi kelas 8 SMP Negeri 13 Tanjung Jabung Timur, dan sampelnya adalah di kelas 8B. Untuk teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, yang artinya dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh peneliti. Untuk pengambilan data menggunakan instrumen. Instrumen yang digunakan sendiri adalah tes dan dokumentasi. Tes sendiri berupa LKPD yang masing-masing akan dilaksanakan untuk pre-test dan post-test. Dan dokumentasi bisa berupa dokumen-dokumen pendukung dan juga dokumentasi foto. Validasi instrumen penelitian menggunakan teknik validitas konstruk. Artinya berkaitan dengan sejauh mana alat ukur dapat menangkap konsep perilaku, gagasan, dan sifat tertentu. Validasi ini akan diberikan kepada ahli-ahli untuk menguji apakah instrumen sudah layak pakai atau tidak. Kemudian ada teknik analisis data. Teknik analisis data ini yang pertama adalah uji normalitas data dengan rumus Kolmogorov-Smirnov dengan nilainya yaitu 0,05. Menggunakan SPSS 27. Untuk uji homogenitas data menggunakan SPSS 27 dengan perbandingan F tabel lebih kecil daripada F hitung. Yang terakhir adalah uji T dan uji N-gain yang sama-sama menggunakan SPSS 27. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari awal hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.